Ariana menghela napas lega, dan hendak mengucapkan terima kasih ketika Tama mengangkat tangan kirinya langsung ke wajahnya. Ariana melihat tangan kiri Tama bergerak sangat cepat dan mengira dia akan menamparnya. Sekelompok tanda tanya langsung muncul di benaknya, tetapi juga rasa keluhan yang kuat. Dia telah hidup selama lebih dari 100 tahun dan tidak pernah ditampar wajahnya. Namun, hatinya juga sangat jelas bahwa dia sekarang adalah tawanan Tama, tidak peduli penghinaan dan siksaan apa, dia hanya bisa menanggungnya. Tapi ketika dia sangat terhina di dalam hatinya, tangan kiri Tama tidak mengenai wajahnya, tetapi langsung memasukkan ramuan hitam ke dalam mulutnya. Ariana bahkan lebih ngeri, mengira Tama, seperti tuannya, memberinya semacam racun. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimat memarahi Tama di dalam hatinya, dia merasa bahwa pil yang dimasukkan Tama ke mulutnya berubah menjadi arus hangat yang sangat murni dalam sekejap, dan memperbaiki tubuhnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Ariana belum pernah meminum ramuan yang begitu kuat sebelumnya, dan dia terluka parah. Jadi kali ini ramuan tersebut memberinya perasaan bahwa seseorang yang akan mati kedinginan di es dan salju tiba-tiba jatuh ke mata air panas. Kehangatan mata air panas langsung menyelimuti seluruh tubuh, langsung menghangatkan tubuh yang membeku sepenuhnya. Dan kerusakan parah pada tubuhnya dalam ledakan tadi juga pulih dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Meskipun satu pil peremajaan tidak cukup untuk membuatnya kembali normal, itu juga memungkinkan dia untuk mendapatkan kembali hidupnya dari ambang kematian. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa yang diberi makan Tama bukanlah racun, tetapi ramuan yang sangat berharga. Bahkan sulit baginya untuk berdiri, tetapi dia langsung merasa bahwa semua tulangnya yang patah telah diperbaiki, dan dia dapat berjalan sendiri. Terkejut dan berterima kasih, dia membungkuk dengan hormat kepada Tama, dan berkata dengan mata merah, "Terima kasih Tuan Renza karena telah menyelamatkan hidupku." Tama melepaskan tangannya dan berkata dengan tenang, "Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, kamu bisa berterima kasih padaku nanti. Ceritakan semua yang kamu tahu." Ariana berkata tanpa ragu, "Jangan khawatir, Tuan Renza, saya tahu segalanya," dan berbicara tanpa henti. Tama mengangguk, tidak berbicara, tetapi langsung berbalik untuk kembali. Ariana buru-buru mengikuti, dan pada saat yang sama melihat gadis cantik itu berdiri di depannya. Ketika dia melihat wajah orang lain dengan jelas, dia merasa seolah-olah dia telah melihat hantu, dan berseru dengan ngeri, Isyana? Ini aku." Isyana menjawab dengan tegas, lalu menatap Ariana. Dia mengedipkan matanya main-main, dan berkata sambil tersenyum, "Ariana, kan? Aku sudah lama mendengar tentangmu, dan semua orang memujimu karena cantik dan glamor. Melihatmu hari ini, itu benar-benar tidak sebagus menjadi terkenal." Mata gelap Ariana menatap Isyana yang penuh dengan tatapan feminin, hatinya sudah bergejolak. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Nona, apakah kamu benar-benar hidup selama lebih dari 300 tahun? Isyana mengangguk dengan tenang, dan berkata sambil tersenyum, "Ya, karena kamu adalah salah satu dari 4 Earl of the Black Mamba, kamu seharusnya sudah mendengar tentangku beberapa dekade yang lalu, bukan?" Ariana berkata tanpa menyembunyikan, "Ya, saya telah mendengar tentang Nona 80 tahun yang lalu. Merupakan kehormatan bagi saya untuk akhirnya melihat wajah asli Nona hari ini." Isyana tahu bahwa Tama ingin memenangkan Ariana ke dalam kemahnya, jadi dia tersenyum dan berkata kepadanya, "Ariana tidak merasa terhormat bertemu denganku, itu adalah kehormatanmu untuk bertemu dengan Tuan Renza. Bahkan jika kamu bisa bertahan malam ini, Victoria pasti akan melakukan segala kemungkinan untuk menemukanmu. Bahkan jika kamu tidak menunggu dia menemukanmu, dan kembali ke Black Mamba atas inisiatifmu sendiri, hasilnya pasti tidak seperti yang kamu pikirkan." Mengatakan itu Isyana berkata lagi, "Jika bukan karena Tuan Renza,
kamu akan kehilangan semua kultivasimu dan terluka parah. Di mata Victoria, kamu akan menjadi beban yang tidak memiliki nilai guna tetapi masih menyimpan banyak rahasianya. Dia pasti tidak akan mencoba menyelamatkanmu. Sebaliknya, dia pasti akan membunuhmu untuk mencegah masalah di masa depan. Kata-kata Isyana membuat Ariana berdiri di tempat dengan linglung. Dia hanya merasa bahwa dia tidak ingin kembali ke Victoria dan dimanipulasi dan dimanfaatkan olehnya. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa meskipun dia ingin kembali dan dimanipulasi olehnya, dia telah kehilangan kultivasinya dan terluka parah. Karena lukanya terlalu serius, tidak ada kemungkinan sembuh sama sekali, dan Victoria tidak akan pernah menggunakan energi spiritualnya untuk menyelamatkannya. Oleh karena itu, dia secara alami tidak berharga bagi Victoria. Victoria tidak akan tinggal dengan seseorang yang tidak berharga. Adapun seseorang yang tidak berharga dan menyimpan rahasia Victoria pada saat yang sama, Victoria tidak akan menyimpannya di dunia. Memikirkan hal ini, Ariana memperkuat keyakinannya untuk bekerja sama dengan Tama. Jadi, dia berlutut dengan satu kaki, menatap Tama dengan rasa terima kasih, dan berkata dengan hormat, "Terima kasih Tuan Renza karena telah menyelamatkan hidupku." Gadis-gadis di atas usia 10 tahun benar-benar pintar, dan mereka dapat memukul kepala begitu mereka membuka mulut, tampaknya orang yang hidup lama tidak sama. Kemudian, dia menarik pikirannya, sedikit mengangguk ke Ariana, dan berkata, "Apa yang terjadi padamu barusan? Obat mujarab ini hanya untuk membantumu meringankan luka terlebih dahulu, dan setelah jangka waktu ini, aku akan memilih kesempatan untuk mengembalikan kultivasimu ke keadaan semula." Ariana sangat heran, tapi pada saat yang sama tidak bisa menahan keterkejutannya dan bertanya, "Tuan Renza, kamu benar-benar dapat mengembalikan basis kultivasiku ke aslinya?" Tama berkata dengan ringan, "Ketika Adi meledak, aku lebih menderita luka daripada kamu." "Berat? Menurutmu apa yang kulakukan sekarang?" Kata-kata Tama membuat Ariana terhibur. Saat ledakan terjadi, dia dan Tama saling memandang, dan dia tahu bahwa Tama pasti akan mati. Tapi sekarang, Tama mengganti pakaiannya dan berdiri di depannya tanpa cedera. Dengan angin kencang dari tinjunya, dia mampu menopang tubuhnya yang jatuh dengan kuat. Kekuatan ini lebih dari satu ranah yang lebih kuat dari dirinya. Meski menurutnya, kekuatan Tama pasti jauh di belakang Lord, tapi poin utamanya adalah Tama baru berusia 28 tahun ini. Dan Victoria sudah berumur 400 tahun. Jika tren ini berlanjut, Tama akan segera menyusul. Memikirkan hal ini, dia merasa sedikit menyesal, karena menurutnya, dia masih memiliki lebih dari 2 tahun untuk hidup, dan menyaksikan kekuatan Tama menghancurkan Victoria dalam waktu sesingkat itu mungkin hanya mimpi. Tama tidak tahu bahwa Ariana sedang berpikir keras saat ini. Bersama Isyana, dia membawa Ariana yang terluka ke helikopter. Helikopter ringan hanya memiliki 2 kursi, dan Tama tidak bisa 100% nyaman dengan Ariana. Jadi dia membiarkan Isyana kembali ke villa sendirian, dan meminta Johan membawa helikopter lain. Saat ini, kurang dari setengah jam sebelum fajar, Tama memerintahkan Johan untuk terus menjaga seluruh camp di bawah darurat militer dan kemudian masuk ke villa bersama Ariana. Isyana sudah menunggu di villa saat ini. Tama membawa mereka berdua ke ruang bawah tanah, mengatur satu sofa untuk Ariana yang terluka, lalu duduk bersama Isyana di seberangnya. Setelah duduk, Tama bertanya padanya, "Ariana, kenapa kamu datang ke Jakarta?" Ariana berkata dengan jujur, "Kembali ke Tuan Renza, saya awalnya diperintahkan untuk menemukan Nona Isyana di timur jauh. Victoria yang menyuruhku beberapa hari yang lalu. Datang ke Jakarta untuk memata-matai Adi, jadi aku bergegas ke sini semalaman." Tama bertanya lagi, "Mengapa Victoria memintamu memata-matai Adi?" Ariana berkata,
Dia curiga Adi memiliki niat yang berbeda, karena dia tahu bahwa Adi telah memperoleh setidaknya 2 senjata ajaib, tetapi Adi hanya memberitahunya, dia punya 1. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.